Kemudian teman-teman, apa yang ingin saya ceritakan berikutnya, ternyata bahwa PG Merican itu ya kan pabrik gula itu juga peninggalan-peninggalan Belanda ya. Pada pentas tanggal 17 itu memang sengaja tidak menggunakan bintang tamu karena pengen fokus pada cerita. Jadi cerita itu bagaimana Mazda merangkai tiga kesatria dalam waktu yang berbeda itu menjadi satu rangkaian pagelaran. Pagelaran itu biar bisa tidak putus-putus, bisa mengalir seperti itu loh. Kalau satu persatu saya kira mudah ya, sudah terbiasa. Tapi tiga ini dengan tiga zaman yang berbeda, tentunya seorang dalang harus bisa membuat sanggit dan mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Pagi ini adalah tanggal 16 Mei 2025. Tentu nanti malam adalah pentas Mazda Akbar Salam di Wilangan Nganjuk. Sampai sekarang saya belum mendapatkan banner atau flyernya, tetapi saya mendapatkan kiriman ini teman-teman dari PG Lestari, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk ya. Betul bahwa di channel saya satu saya katakan lakon Tri Pomo Kawedar itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Mazda Akbar di pentas tanggal 14 kemarin di Desa Sombron ya. Seperti ini, daripada flyer ini yang jelas kalau semacam berdiri ini adalah buatan daripada PG Lestari ya. Teman-teman, lakon Tri Pomo Kawedar ini lakon yang sangat bagus ya, sangat bagus. Kemudian apa yang harus saya ceritakan dengan flyer saya ini, ikuti biar tidak gagal paham teman-teman. Yang pertama, bahwa Tri Pomo ini pernah ada surat dari Ki Ronggo Warsito. Itu isinya tentang tiga kesatria ya, tiga kesatria yang berkesan atau yang punya cerita yang bagus di dalam cerita pewayangan. Hanya dalam tiga cerita kesatria itu terdiri dari tiga zaman. Saya bayangkan bagaimana Mazda Akbar merangkai dalam satu alur cerita yang bisa mengalir menjadi satu pagelaran di satu panggung. Karena yang pertama itu di zaman pra Ramayana teman-teman, yaitu cerita Sumantri Ngenger. Dikala Sumantri berangkat ngenger ke negara Maespati, dalam satu perjalanannya ternyata adiknya yang namanya Bambang Sukosarono yang ya raksasa tetapi pandai sakti itu ikut nyusul Kakanda ya. Jadi untuk menuju ke negara Maespati, negaranya Prabu Arjuna Suserbau. Cerita Sumantri Ngenger tentunya cerita yang sangat menarik, yang sangat bagus teman-teman, dan bahkan itu ternyata cerita pra Ramayana. Akhirnya dengan segala perjalanannya dibantu oleh si Bambang Sukosarono jika mengalami kesulitan, maka si Sumantri atau berjuluk Patih Suwondo itu bisa memenangkan kerajaan Magodo dan bisa merebut Dewi Citrawati, dan Dewi Citrawati akhirnya bisa menjadi permaisurinya. Nah, namun di saat menjadi permaisuri itu Dewi Citrawati punya permintaan untuk memindah salah satu taman, yaitu namanya Taman Sriwedari, untuk dipindahkan. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin untuk manusia biasa. Dikala Sumantri kebingungan, putus asa, ternyata bisa dibantu oleh adinda namanya Bambang Sukosarono. Seperti itu salah satu contohnya ya teman-teman. Kemudian di saat sudah senang menikmati taman bunga yang indah, Taman Sriwedari, Bambang Sukosarono kan ternyata di situ itu tidak terus terang ya, berada di balik-balik semak-semak taman itu. Dikala Dewi Citrawati sedang menikmati berputar-putar memasuki taman itu, kaget melihat ada sosok raksasa yang sangat jelek, dan akhirnya Dewi Citrawati tidak suka, memohon kepada Patih Suwondo atau Sumantri untuk
raksasa itu agar hilang dari taman yang indah itu. Akhirnya itulah terjadi satu perdebatan antara Sumantri dan Bambang Sukosarono. Bambang Sukosarono disuruh pulang tetapi tidak mau, karena tidak mau pisah dengan adinda namanya Sumantri. Karena dalam perjalanan tidak tega, Sumantri masih menghadapi bahaya yang luar biasa dalam perjalanan ke depan. Karena jengkelnya, akhirnya si Sukosarono dibunuh oleh Sumantri untuk menyenangkan hati Citrawati. Disitulah terjadi satu perjalanan lagi sampai nanti bagaimana kisah meninggalnya si Sumantri. Seperti itu ceritanya, karena saking cintanya pada wanita terpaksa membunuh adiknya yang sangat dicintai, yang sangat membantu. Itu cerita dari Bambang Sumantri sekilas, teman-teman. Kemudian cerita berikutnya di era Ramayana, yaitu Raden Kumbakarna. Raden Kumbakarna itu adiknya Prabu Dasumka, yaitu Prabu dari kerajaan Alengkadiraja. Dikala Dewi Sinta dicuri oleh Rahwana, terjadi dedah, akhirnya terjadi perang antara Rama Wijaya dan Alengkadirojo. Kalau adiknya yang satu bernama Gunawan Wibisono langsung memihak pada Rama Wijaya. Gunawan Wibisono langsung memihak pada Rama Wijaya. Tetapi si ini raksasa yang namanya Kumbakarna itu dilematis, teman-teman. Sisi lain memang tidak suka dengan kakaknya yang angkara murka, tetapi sisi lain dia harus membela tanah air, membela Alengkadirojo, apapun Alengkadirojo sudah membesarkan. Dan sisi lain bahwa dia harus taat pada kakanda sebagai seorang raja. Kemudian yang ketiga adalah Adipati Karna. Karna Basuseno, Raja Awangga, jadi kerajaan kecil di bagian dari kerajaan Astinapura. Ini tentunya teman-teman sudah tahu semua bahwa ini adalah sebenarnya adalah saudara daripada si Pendawa, karena Karna ini juga lahir dari seorang Kunde Talibroto, tetapi dengan bapak adalah Bathara Surya. Dari suatu hari dikala Dewi Kunti itu merapalkan ilmunya, tidak sengaja bahwa mendatangkan Bathara Surya, dan dia lupa bahwa sedang mandi. Karena sedang mandi, namanya laki-laki perempuan, melihat tubuh muleksi Dewi Kunti, akhirnya terjadilah hubungan suami istri dan lahirlah seorang yang namanya Karna. Tetapi Karna biar tidak memalukan kerajaan Mandura, dilahirkan lewat telinga dan kemudian dilarung, dibuang di Bengawan Silogangga. Setelah kender akhirnya ditemu Satang Perahu dan suatu saat bisa menjadi besar, diabdikan di negara Astinapura. Semakin besar semakin tahu sejarahnya bahwa ternyata Pandawa adalah adik-adiknya. Tetapi sisi lain bahwa Astina adalah yang membesarkan, yang memberikan kerajaan, yang memberikan kamukten, yang memberikan kesejahteraan. Dilematis itulah yang menjadi tiga kesatria itu mempunyai cerita yang luar biasa, teman-teman. Seperti itu akhirnya Karna terakhir perang tanding dengan Arjuna di perang Baratayuda. Kemudian teman-teman, apa yang ingin saya ceritakan berikutnya, ternyata bahwa PG Merican itu ya kan pabrik gula itu juga peninggalan Belanda ya. Pada pentas tanggal 17 itu memang sengaja tidak menggunakan bintang tamu karena pengen fokus pada cerita. Jadi cerita itu bagaimana Mazda merangkai tiga kesatria dalam waktu yang berbeda itu menjadi satu rangkaian pagelaran. Pagelaran itu biar bisa tidak putus-putus, bisa mengalir seperti itu loh. Kalau satu persatu saya kira mudah ya, sudah terbiasa. Tapi tiga ini dengan tiga zaman yang berbeda, tentunya seorang dalang harus bisa membuat sanggit dan mengalir. Itu teman-teman. Jadi nanti tentunya di tanggal 17 kita diajak betul-betul melihat wayang. Kita bayangkan melihat wayang di zaman-zaman Belanda, teman-teman. Karena kan namanya Peggy Lestari itu pasti peninggalan zaman Belanda. Jadi waktu itu melihat wayang, ya melihat wayang-wayang betul ya. Karena ini lakon Tripomo, ini lakon yang sangat tinggi. Seorang dalang muda kira-kira bisa benda, dan saya yakin bisa karena Peggy Lestari yang tiap tahun nanggap wayang tahu
kemampuan dari Mazda Akbar Salam. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti terhibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.